Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala, yang mana tiada henti-hentinya memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman zahiliyah gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini. Perkenankanlah saya sebagai pembicara untuk menyapa para pendengar sekalian. Saya bersyukur atas nikmatnya kita masih diberi kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini. Saya berharap para pendengar untuk bersabar, mematuhi protokol kesehatan yang ada, serta jangan lupa untuk stay at home agar meminimalisir rantai penyebaran COVID-19. Para pendengar yang berbahagia, dewasa ini siapa yang tidak mengenal dengan yang namanya pergaulan bebas? Fenomena ini tentunya sudah tak asing lagi di era globalisasi saat ini. Bahkan seakan sudah menjadi sebuah budaya, terutama di kalangan anak-anak milenial. Hal yang seharusnya menjadi sorotan atas pelanggaran dari norma-norma sosial dan agama justru semakin merajalela dan menjadi sebuah tren. Kamu gak gaul kalau kamu belum melakukannya. Para pendengar sekalian, kita sebagai salah satu dari sekian banyak anak-anak milenial yang tumbuh di negara ini dan sebagai seorang akademisi yang terdidik, tentunya miris melihat kondisi pergaulan sosial yang semakin tak senonoh. Fenomena pergaulan bebas ini tentunya juga meresahkan sekian banyak orang tua yang tidak bisa terus-menerus mengawasi putra dan putrinya. Banyak faktor yang memungkinkan maraknya pergaulan bebas terjadi di dewasa ini, seperti kurangnya didikan dan kontrol dari orang tua sebagai guru pertama dari setiap individu, kurangnya kasih sayang dan perhatian di lingkungan keluarga, keadaan rumah tangga yang broken home, lingkungan sekitar yang tidak ramah anak, tidak adanya filter serta penyaringan dalam membentuk suatu kelompok pergaulan yang dilakukan oleh individu, serta rasa penasaran yang tinggi tanpa adanya bimbingan dari orang-orang dewasa. Selain karena faktor lingkungan tadi, maraknya pergaulan bebas juga disebabkan karena semakin canggihnya teknologi yang ditawarkan di zaman ini. Kemudahan yang serba cepat memungkinkan seorang anak tanpa pengawasan dari orang-orang dewasa menyerap berbagai informasi dari konten-konten sensitif yang berbau seksualitas, pornografi, serta kenakalan-kenakalan lainnya yang tersebar melalui situs-situs di jejaring internet yang mengakibatkan rasa ingin mencoba. Kontrol diri dari seorang anak yang masih baru beranjak dewasa sangat lemah dan labil. Jika luput sedikit saja dari pengawasan kita, dapat dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, para pendengar yang berperan sebagai orang tua wajib memberi arahan, didikan, serta kontrol yang tepat untuk mencegah putra dan putrinya terjerumus ke dalam lingkaran setan tersebut. Meningkatkan didikan keagamaan kepada anak juga bisa menjadi sebuah solusi yang dapat diambil oleh para orang tua. Apabila seorang anak telah dibentengi dengan landasan agama yang kokoh, kontrol diri yang stabil, pengasuhan yang tepat, serta didikan yang tidak mengikat namun tegas, maka kemungkinan anak akan terjun ke dalam lubang pergaulan bebas akan semakin tipis. Apabila seorang anak sudah terlanjur jatuh, maka waktunya kita sebagai orang-orang terdekatnya mengulurkan tangan, menolongnya agar tidak terlibat semakin jauh, serta membimbingnya perlahan-lahan agar kembali ke jalan yang benar. Para orang tua sekalian juga tidak perlu khawatir. Kini sudah banyak lembaga-lembaga yang mengayomi anak-anak bermasalah berdiri di negeri ini, yang berperan sebagai lembaga konseling, perlindungan, serta meningkatkan produktivitas milenial di era globalisasi agar tidak bertindak menyimpang dari norma-norma yang diterapkan. Nah, untuk para generasi milenial, saya sampaikan pesan kepada kalian. Kita sebagai muda-mudi harapan tanah air ini tentu juga tidak ingin menjadi sampah di masyarakat dan tentunya ingin berguna bagi masyarakat. Maka dari itu, yuk mulai sekarang kita isi masa muda ini dengan pengetahuan, pergaulan yang sehat, taat norma, serta produktif dalam segala kegiatan. Sebagai seseorang yang berbudaya,
beretika, berpendidikan, serta bermartabat, kita harus cerdas dalam menyaring, melihat, menimbang, dan menilai lingkungan pergaulan yang akan kita masuki, apakah baik atau sebaliknya. Perbanyaklah melakukan aktivitas bermanfaat yang menghasilkan agar menyingkirkan keinginan negatif yang menjalar. Para pendengar yang berbahagia, cerdas-cerdaslah dalam memilih pergaulan. Katakan tidak pada pergaulan bebas demi lingkungan sehat, positif, serta bermartabat. Pisau diasah di pagi hari, guna merambah tanaman lambat. Berakhir sudah ceramahku ini, berharap bisa memberi manfaat. Karena godaan si tampan rupa, maka terayu putra mahkota. Mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin akan mengusik ke jiwa. Pergi memancing di Sungai Sula, nilai dipancing di ujung senja. Salam undur diri dari saya untuk para pendengar semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.